setiap pekan itu berdonasi, dan dari sini, dari donasi ini saya melihat bahwa oh ternyata umat ini kalau misalnya ketemu entitas yang bagus ya, lalu kemudian visinya jelas ya, bagi-bagi nasi box ini disiarkan dengan baik dan ini menggerakkan ekonomi ya. Kami sekarang punya 3 dapur, sekitar 70 karyawan yang terlibat di Berkah Box ini. Payroll gaji sampai 100 jutaan selama setiap bulan. Kami juga melakukan pembelanjaan ke vendor juga cukup masif, jadi dia juga secara alami menggerakkan roda ekonomi itu untuk kemudian berputar dan bergerak. Jadi dari pengalaman ini menurut saya sangat banyak kesempatan filantropi ya yang harusnya dipilih oleh anak-anak muda dan sangat boleh ya kalau memang mendedikasikan diri ngurusin lalu kemudian menseriusi gerakan ini lalu kemudian dapat tanda petik advantage ya atau benefit manfaat dari ngurusin gerakan filantropi ini. Apalagi ini Eko Syuhada, ini teman-teman yang kemudian Eko Syuhada ini kemudian teman-teman yang secara natural kan mengerti isu lingkungan ya. Jadi sangat bisa gitu deh bikin gerakan filantropi penghijauan ya, bikin gerakan filantropi perbaikan garis pantai dan mengkomunikasikannya dengan baik. Lalu kemudian buka donasi, menggabungkannya dengan ekosistem dakwah. Misalnya Eko Syuhada bikin masjid pinggir pantai, ya kemudian masjid itu juga secara masif melakukan perbaikan pada garis pantai, mengedukasi nelayan, ya. Nanti operasionalnya dari donatur, bikin kampanyenya, bikin gerakannya, dan menurut saya ini kesempatan. Maka intinya adalah bahwa ada market atau ada segmen di negeri ini di mana orang itu siap untuk berbagi. Ada segmen di mana orang siap untuk berdonasi, orang siap untuk bertransaksi. Itu ada segmennya. Makanya segmen ini yang kemudian kita coba garap. Saya kira itu dulu Dok, supaya banyak banyak diskusi di antara kita nih Dok sama teman-teman. Jadi saya pembukaan begitu dulu supaya kemudian nanti kawan-kawan bisa lebih banyak pertanyaan yang lebih antusias nih dengan kawan-kawan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ridho. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keuntungan gimana maksudnya, Dok? Keuntungan materi apa? Ya, jadi kalau gini konsepnya ya. Jadi kalau Berkah Box Yayasan itu non-profit. Ya. Artinya pengurus yayasan boleh cuma sekedar digaji saja. Jadi postingnya ya gaji, bukan profit. Kalau profit itu kan kumpul uang, lalu kemudian diputuskan kira-kira
kita mengambil berapa persen gitu ya. Kalau di Berkabox nggak bisa, sudah terkunci bahwa setiap transferan 10.000 itu harus dikonversi jadi satu nasi box. Nah, itu yang kemudian apa? Itu yang kemudian kita harus harus bangun ya, kepercayaan publik itu. Nah, kalau saya lihat sih nggak bisa dibohongi ya ketika giving ya, bahwa apapun yang kamu infakkan yukhlifuhu, Allah itu pasti ganti. Itu konsepnya. Jadi apapun yang kamu infakkan pasti Allah ganti. Maka kawan-kawan sekalian, ini yang kemudian kita harus sadari sama-sama ya, untuk kemudian kita pahami bahwa kalau kita memberi itu pasti Allah ganti. Bahkan dalam Quran itu ini ada yang menarik ya. Satu kosakata di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 145 kalau tidak salah, apa 245 nanti dicek ya. Itu Allah menyebutnya mandalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Jadi barang siapa yang kemudian ya, meminjamkan pinjaman yang baik, ya, yuqridullaha qardan hasanan, maka Allah akan menggantinya berkali-kali lipat. Wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ya, Allah akan menggantinya berkali-kali lipat. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari bersama ya, kawan-kawan sekalian. Jadi adik-adik, intinya begini ya. Pilihan untuk berkarir sebagai anak muda itu banyak. Bisa jadi akademisi, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi PNS, birokrat, ya, masuk public sector, bisa jadi politisi juga. Tapi ada ruang di mana adik-adik juga bisa bergerak, yaitu social aktivis. Jadi Anda juga bisa jadi aktivis sosial. Aktivis sosial, Anda bisa bergerak juga sebagai social aktivis, melakukan pendekatan-pendekatan untuk melayani umat. Itu juga bisa. Jadi ini pandangan yang harus adik-adik bangun. Seperti saya sekarang ya fokus saja, ada beberapa kerjaan juga ya, bangun Spotify juga, podcast, ada beberapa activity kita juga, tapi secara umum kita fokuskan pada Berkabox gitu. Begitu kurang lebih kawan-kawan sekalian. Thank you. Silakan yang lain dong. Ya, itu tadi do yang saya ceritain bahwa saya ngurus masjid di Jogja, saya nyediain makan. Jadi saya nyediain makan tiap hari dari 50 box sampai jadi 600 box. Umat datang, habis taklim saya sediakan makan, mau taklim. Jadi makan itu bahkan di masjid itu sampai 3 kali sehari gitu. Subuh ada, siang ada, maghrib juga ada. Gitu. Jadi Masya Allah dok, dari situ saya dapat insight bahwa memang ini harus serius gitu. Kita harus menyediakan makanan ke masjid-masjid agar kemudian umat ini kembali ke masjid. Makanya kita nggak baginya di jalan. Siap. Kita melihat gini, kita pengen nyasar kebutuhan dasar manusianya. Jadi kita fokuskan pada nasi box yang langsung dimakan untuk kemudian menghindari juga salah guna kan. Nah, jadi kami banyak yang datang ke dapur, preman-preman yang datang ke dapur minta jatah nasi. Ya kami kasih karena
pasti dimakan kan, nggak mungkin dijual, nggak mungkin diapa-apain. Jadi kalau berkah box itu target penerimanya selama masih manusia itu tepat sasaran. Selama masih manusia itu tepat sasaran. Itu yang kemudian kita fokuskan. Jadi visi berkah box itu ngasih makannya, makanya kita ngasihnya makan jadi. Kasih. Kalau saya secara pribadi gini, ada pilihan ya pakai relawan atau pakai tim yang dibangun secara dedicated. Jadi kalau misalnya Berkah Box itu memilih SDM dedicated, ya. Berkah Box itu memilih SDM penuh waktu. SDM penuh waktu. Artinya SDM penuh waktu itu Berkah Box itu memilih SDM yang memang dia dedicated di Berkah Box dan dibayar. Jadi karena memang mereka dedicated dibayar, bahkan kami sediakan tempat tinggal gitu. Banyak pendekatan-pendekatannya. Maka kami tidak buka sistem kerelawanan dapur kemitraan, enggak, bahwa semua dapur kami kontrol, belanjanya kami kontrol, produksinya kami kontrol, kualitasnya kami jaga, ya. Jadi itu yang kemudian harus disampaikan ke teman-teman juga, bahwa kadang-kadang pakai sistem relawan itu malah nggak jalan. Eko Syuhada ini besar kalau gimana? Ya kalau misalnya ada SDM dedicated dong. Kalau ada yang ngurusin, yang dedikasi, ngurusin organisasi, organization modelnya juga jelas, dari mana organisasi dapat pasukan, ya. Dari mana organisasi bisa gaji para pengurus supaya kemudian punya kehidupan, itu kalau harus di-set menurut saya, supaya kemudian dia bisa maksimal melayani temannya. Gitu dok, thank you. Baik, Makasih dok. terima kasih Ustadz. Nah ini udah ada yang nanya Ustadz, mungkin langsung aja ditanyakan M. Arif Yusuf Habibi kepada Ustadznya. Dipersilakan untuk di unmute suaranya Arif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya M. Arif dari Kalimantan Timur dan kebetulan dari Balikpapan, Ustadz. Oh iya, itu nanti basisnya Berkah Box itu. Masjid Berkah Box di Balikpapan. Ini Eko Syuhada di mana tak? Di Balikpapan. Baik Ustadz, sebelumnya sebenarnya Eko Syuhada ini platform dari peserta ada kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau Ustadz. Jadi kita ada beberapa, jadi kita ada di Balikpapan, ada juga dari Riau, tapi kita tersebar di seluruh Indonesia Ustadz. Baik Arif, mungkin bisa. Ya, silakan Rif. Oke, Ustadz. Jadi saya mau nanya nih, hal apa yang paling mengesankan selama menjalani program Nasi Box ini, dan ketika momen apa, Ustadz? Seperti itu. Ya, jadi kalau di Berkah Box ini karena kita kasih makan tiap hari gitu ya. Satu yang saya terkesan itu sebetulnya dari segi donatur ya. Jadi donatur itu nonstop, setiap pekan berdonasi, saya makasih luar biasa sekali. Nah, lalu kemudian setelah donatur itu berikutnya adalah orang itu kalau dikasih makan langsung makan. Jadi dia kalau dikasih itu dia langsung makan gitu, langsung makan, jebret, langsung dia konsumsi. Itu juga yang bikin saya terkejut juga. Nah itu sih. Jadi kawan-kawan sekalian, itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Thank you. Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih kepada Arif dan Ustadz. Kemudian ini ada yang nanya lagi Ustadz kepada Ardi Karismawan, dipersilakan. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Ardi Karismawan. Saya berasal dari Kalimantan Utara Ustaz. Jadi saya mau nanya gini Ustaz. Kan ini programnya Ustaz ini kan namanya Berkah Box yang Ya. membagikan nasi-nasi kotak kepada eh, masyarakat-masyarakat di masjid ataupun Ya. di mana gitu kan. Nah, kan ini nasi kotak ya, ataupun memang bentuknya kayak catering, berarti nanti akan ada sampah yang dihasilkan. Nah, itu gimana cara mengatasi itu? Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Isu tentang packingan ini kita berfokus pada mana yang bisa di-recycle. Jadi kita menghindari styrofoam, menghindari pemakaian plastik, jadi hampir tidak ada plastik, dan andai kata ada plastik itu kami satu mika kecil ya, dan kemudian ada sendok plastik yang akhirnya suka dikolek sama pengurus masjid. Maka kami memutuskan boxnya itu paper. Ya. Kita sudah banyak diskusi walaupun harus buang cukup besar untuk paper ya, paper box, kertas yang recycle kertas. Jadi memang kami nggak pakai styrofoam, kita juga nggak pakai plastik pack, tapi kita pakai kertasnya. Isu ini lumayan kita pikirkan keras. Waktu itu berpikir apakah kemudian lauknya kita hantar ke masjid secara kontainer, pakai kontaineran, lalu kemudian masjid menyuguhkan pakai piring. Nah, ada permasalahan tidak semua masjid itu siap SDM-nya seperti itu, dan karena kami punya sistem pola ini makanan harus sudah diporsikan dalam akad donasi. Sedangkan kalau pakai kontainer itu kan lauknya jadi tidak terukur ya, tidak terukur, ada ngambil banyak, ngambil sedikit, jadi nggak bisa. Jadi untuk sementara waktu itu ikhtiar terbaik yang Berkah Box bisa lakukan. Thank you, makasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sama Ya. ada kaitannya dengan sampah tadi. Pernah tidak Ustaz setelah Ustaz itu membagikan makanan Nggak dari jelas Pak, ya? Pak, nggak jelas, boleh suaranya lebih jelas lagi atau diketik, dibacakan Ridho. Bentar, Ustaz. Baik, mungkin selagi Sudah jelas. oke, sudah Ardi. Boleh Nah, dikeraskan jadi suaranya. Ustadz, Ardi. pertanyaan saya yang selanjutnya, pernah tidak Ustadz, misalnya nih Ustadz sudah ngebagiin makanan-makanan tadi ke beberapa masjid ataupun di tempat-tempat lain, tapi ternyata customer di pihak masjid itu ternyata jadi buang sisa makanan ataupun sampah yang lain yang sekiranya bersifat mubazir, Ustadz. Pernah nggak? Porsinya kita ukur sih, kalau saya cek habis. Habis ya. Kalau saya cek habis. Karena Anda nanti bisa cek di Instagram @berkahboxindonesia, itu makanan box 10.000 ya. Dan kami kan sistemnya ayam fillet, sayur, nasinya juga standar 170 gram, 175 sampai 185 kami timbang ya. Jadi rata-rata saya habis ini, operatingnya habis. Thank you. Baik, terima kasih kepada Ardi atas pertanyaannya. Kemudian nih Ustadz, ada yang bertanya kepada Ocha Dermawan, mungkin bisa langsung ditanyakan. Halo Ocha. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Itu bertanya, selama Ustadz menjalankan program Berkah Box ini, apa ada kendala yang dihadapi? Kalau boleh tahu kendalanya apa aja? Baik, satu, karena memang di Berkah Box akadnya kan 10.000 ya, 10.000 rupiah ya, 10.000 rupiah per nasi box. Jadi Anda menyediakan 10.000 itu
apa ya, energi pembuatan nasi box yang betul-betul harus disiplin banget ya dari segi pembelian harga gitu. Jadi satu kendalanya sih pusing di situ. Lalu berikutnya apa? Berikutnya kawan-kawan sekalian di titik donatur, karena donatur ini kan tidak ada akadnya. Maksudnya tidak ada akadnya itu harus ya setiap pekan nggak ada, kan suka-suka dia saja, ya. Suka-suka dia saja. Jadi karena suka-suka donatur itu ya kadang donasi naik, kadang turun. Gitu. Menstabilkan donasi itu yang bikin deg-degan. Ada sih terus yang komentar-komentar, kok ngumpul-ngumpulin uang untuk nasi box, ya. Ini sebetulnya bisnis catering apa segala macam. Kalau saya sih sudah lewat sih yang begitu-begitu ya, udah mati rasa ya. Yang penting kan kita manfaat, atau dia juga komen gak ikut donasi kan, setiap orang juga berhak komentar, jadi kita nggak usah ngerasa insecure gitu loh, biasa aja gitu kan, nggak usah ngerasa tiba-tiba jadi gelisah, jadi gimana-gimana, nggak usah gitu ya. Wah, terima kasih kepada Ocha atas pertanyaannya. Jadi teman-teman memang benar yang dibilang Ustadz. Pasti setiap yang kita lakukan ada yang berkomen, malah baik itu baik maupun buruk. Cuman yang ngelakuin adalah kita ya Ustadz, dan mereka Iya, benar. iya. Baiklah Ustadz, mungkin nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa Ustadz beri sedikit masukan kepada kami atau close statement kepada teman-teman yang bergabung di webinar kali ini Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih secara personal sih intinya gini aja. Ruang filantropi ini atau ruang jadi sosial aktif di sini menurut saya jarang dilihat oleh anak-anak muda karena mungkin gak keren gitu ya. Oh, hidup malah fundraising, ngurusin orang giving, nggak kerja di sektor profit gitu. Padahal ruang ini adalah ruang yang sangat membutuhkan perhatian khusus, ruang yang sangat membutuhkan telaah manajemen yang sangat khusus, ya. Ruang yang sangat membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Jadi menurut saya sangat penting bagi kita untuk menoleh melihat sektor sosial ini, ya, untuk jadi kerangka pilihan bergerak bagi kawan-kawan. Saya rasa begitu ya. Terima kasih Eko Syuhada, makasih banget kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Ustadz atas kesempatannya. Jadi teman-teman, sebelum berakhir ini mau infokan juga bahwasanya jangan lupa jika teman-teman memiliki rezeki bisa mungkin berdonasi di berkah box ini. Insya Allah tidak ada yang rugi karena bakal diberikan ganjaran yang lebih dari kita donaturkan. Dan juga jangan lupa di follow Instagram Ustadz Randy Syaputra, karena saya sendiri lihat Instagram Ustadznya, wah luar biasa, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz dan teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman yang masih bergabung, jangan lupa nanti link absensi akan kita berikan di grup, karena ada masih trouble kendala di linknya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung. Ada Dimas, ada Himatul, ada Devi, ada Ardi, ada Erina, ada Aditya, ada Nesa. Terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri dan selamat siang. Selamat siang. Wah, Kak Ino, selamat datang Kak Ino. Kak Ino ini udah selesai baru masuk nih Kak Ino. Teman-teman foto bareng dong, Rido. Cek. Ayo di on cam yuk, kita foto bareng. Yo, on cam, foto bareng. Arif yang foto ya, Arif? Atau aku? Aku ya? Rido ya. Oke. 1, 2. Oke, lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sebenarnya tadi udah aku screenshot, dan untuk teman-teman nanti webinar kita kali ini akan kita share di YouTube ya, YouTube Eko Syuhada yang teman-teman subscribe. Jangan lupa. Terima kasih semuanya. Dadah, aku pamit undur diri ya.
Thank you. Wassalamualaikum.